Suatu kali Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang tahu umatku di antara kalian hamba Allah yang paling menakjubkan imannya? Jadi makutani Nabi tak, kira-kira makhluk yang paling menakjubkan imannya itu siapa? Sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Nabi menjawab, bukan, ternyata sama malaikat. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah? Mereka bisa berdialog langsung dengan Allah. Jadi tidak istimewa itu. Mereka beriman kepada Allah para malaikat karena mereka bisa langsung melihat kepada Allah. Lalu sahabat berkata lagi, kalau begitu para nabi dan rasul yang istimewa imannya. Kata Nabi, tidak. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, bisa berdiskusi dan bicara langsung dengan malaikat. Ya wajar kalau kami beriman. Lalu sahabat lagi berkata, kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul. Nabi bersabda, bukan juga kamu. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepada aku? Mereka tidak beriman kepada Allah. Kalian ketemu dengan saya. Kalian melihat mukjizat. Kalian bisa berdialog dengan saya. Ya wajar kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kau melihat saya. Kalau begitu seluruh sahabat berkata, kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kira-kira siapa? Saya tanya, bapak-bapak pernah ketemu Allah? Bapak pernah ketemu Allah? Coba jawab, pernah ketemu Allah? Tidak. Pernah ketemu Nabi? Pernah lihat mukjizat? Pernah lihat mukjizat Nabi? Subhanallah, tidak toh? Tapi apa bapak beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah dan Rasulnya? Beriman. Luar biasa. Tidak pernah ketemu Allah. Tidak pernah melihat Nabi. Tidak pernah melihat mukjizat. Tapi beriman kepada Allah. Percaya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, kalian inilah yang menjadi orang-orang yang menakjubkan imannya. Yang insya Allah bersama saya nanti minum di telaga Al-Kautsar. Kita semua lah ini. Tidak pernah lihat Nabi. Tidak pernah ketemu. Tidak pernah lihat mukjizat. Tapi kita datang sholat subuh. Itu bukan karena menunggu hadiah. Bukan karena mengharap bonus. Ada pembagian baju seragam. Ada pembagian sembako. Kalau datang, memang dilihat hadiahnya. Sekarang apa ada yang mengharap beras datang ke sini? Tidak. Apa yang menggerakkan Bapak datang ke sini? Karena percaya kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka itulah orang-orang yang menakjubkan imannya. Kita lah semua ini. Tapi apa cukup sampai di situ? Belum. Sebab Nabi pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang lain bersikir. Allahumma antas salam. Ini Sa'labah. Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum. Lupa. Langsung lompat. Sahabat yang lain bersikir, ini langsung lompat pergi. Karena ada orang begitu Pak. Assalamualaikum. Salam. Lihat-lihat pintu. Mana ini? Dan yang paling menjengkelkan lagi, dia ambil saf paling depan, baru Assalamualaikum langsung pergi. Karena dia bilang tidak ada doa bersama. Ada kan yang begitu? Itu tidak beradab. Kalau Bapak tidak mau doa bersama, tidak mau bersikir bersama selesai sholat, tolong hargai orang yang mau sikir. Gimana caranya? Di belakanglah kau duduk supaya kau tidak halang-halangi orang yang main. Kamu, coba lihat, ada itu yang begitu Pak Toh.
Assalamualaikum. Langsung lupa. Beh, kau tidak hargai orang tua yang ada di sampingmu. Mu polo-polo. Itu orang-orang tidak beradab itu. Biar hebat ilmumu, kalau kau tidak beradab, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Karena Nabi jelaskan, hairun nas anfa'hum linnas. Paling baik di antara kalian yang paling bagus manfaatnya. Kau rugikan orang, kau injak-injak. Bahkan Nabi ditanya, untuk apa kau datang ke muka bumi ya Rasul? Untuk apa kau diutus ke muka bumi? Kata Nabi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan. Memberantas kemiskinan. Bukan. Untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Kira-kira kalau bapak assalamualaikum masih sikir-sikir tiba-tiba dipotong, tersinggung apa tidak? Tersinggung apa tidak? Tersinggung pak. Mau kurang jarak nih ya. Maka kalau bapak ibu tidak mau bersikir setelah sholat, tidak mau bersikir bersama, ya sudahlah, di belakanglah duduk, di belakanglah ambil saf supaya anda tidak melukai perasaan sesamamu muslim. Nah, ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lompat. Dilihat sama Nabi. Sa'labah ini tidak tahu bersikir-sikir. Hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labus sih. Hari ketiga begitu lagi. Dipanggil sama Nabi. Sa'labah sini kau dulu. Kau ini sombong sekali. Kayak kau tidak membutuhkan Allah dalam hidupmu. Ya selesai kau sholat berdoalah kau dulu. Duduklah kau sebentar, bersikir-sikir, memuji Allah, berdoa. Ini kayaknya kau sombong sekali tidak membutuhkan Allah. Jadi kalau ada orang pak selesai sholat langsung pergi, ada dua kemungkinan. Satu, dia sombong merasa tidak membutuhkan Allah. Yang kedua mau sekali berak. Berak di jambang. Mudah-mudahan yang cepat pulang tadi itu karena mau buang air besar. Atau mau pergi urus perahu. Ya kan? Nah, akhirnya mendengar ini Sa'labah berkata, ya Rasulullah, sebenarnya ini sudah lama saya mau. Tapi baru ini ya sekesempatan lah. Saya ini orang miskin ya Rasul. Satu di sarungku. Ada di sini yang satu sarungnya? Ada di sini satu sarungnya Pak? Tidak mungkin. Ini Sa'labah satu di sarungnya. Ya Rasulullah sik dimilih pakku kesik. Komondro kak masih kiri. Saya tinggal bersikir. Tidak ada nak pakai istriku. Menunggu kesengin istriku di rumah. Bergiliran nak pakai ini sarung. Sementara waktu maghrib cepat habis. Jadi kalau saya lama bersikir habis maghrib. Tidak ada pakai istriku. Kira-kira ada miskin begitu di sini? Ada? Tidak mungkin Pak, orang Bugis jangankan sarung satu, istrinya aja kadang dua. Maka Sa'labah lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah karena sudah terlanjur anda tanya saya ini, tolonglah doakan saya kasihan, supaya saya kaya juga. Kata Nabi Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Siapa yang kau contoh dalam hidupmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Ya sudah ngapain kau kaya pulang mau kau? Pulang. Kau pikir-pikirlah. Kau kira enak jadi orang kaya. Kau pikir-pikir dulu. Pulang Sa'labah. Besok ketemu lagi sama Nabi ya Rasulullah. Saya sudah pikir-pikir ini. Sudah pikir. Memang enak kalau miskin. Tapi lebih enak lagi kalau kaya ya Rasul. Kalau saya kaya ya Rasul. Alhamdulillah ada bisa rungkut dua. Istriku bisa bersikir dulu. Kalau saya kaya ya Rasul. Saya bisa beli kambing untuk kurban. Kalau saya kaya ya Rasul. Saya bisa bantu tetanggaku. Enaklah kalau kaya. Kata Nabi pikir kau dulu deh. Pikir kau. Sudah kupikir ya Rasul. Memang enak miskin. Lebih enak lagi kaya. Kau mampu memikulnya. Siap insya Allah saya mampu memikulnya. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Nabi doakan. Nabi kalau doakan pasti diterima Pak. Ya Allah bukakan pintu rezekinya. Murahkan rezekinya. Sudah didoakan. Nabi kasih Alqamah. Alqamah ini. Sa'labah. Nabi kasih Sa'labah. Kambing. Seekor kambing betina yang hamil tidak ada suaminya. Kambing Pak hamil tidak ada suaminya. Pernah lihat kambing di sini hamil tidak ada suaminya?
Pernah? Ya biasa namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Saksi das atlatif. Wih, kambing nikah. Kambing. Tapi biasa namanya kambing, Pak. Tapi sekarang zaman modern, banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya. Bembe. Ya? Nah pulang. Dikasihlah kambing hamil. Subhanallah, dengan izin Allah. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor. Dari beberapa ekor menjadi puluhan ekor. Mulailah si busak laba. Yang tadinya belum azan sudah di masjid. Ini kamak nih baru datang. Dah bilang Nabi. Nak kena ni abalak sak laba. Lewat. Dulu waktu belum ada perahunya. Belum azan sudah ada di masjid. Sekalinya sudah ada perahunya. Sudah kamak baru datang. Sibuk nih ngurus ilopina. Akhirnya apa? Makin hari dari puluhan ekor menjadi ratusan ekor. Akhirnya apa? Bukan lagi kamak dia datang. Masbuk nih. Masbuk Pak. Sudah rakaat terakhir baru datang. Dalam hati Nabi nak natongannya wala. Karena betul sudah ini musibah sak laba. Lama-lama makin banyak kambingnya. Tidak muncul misak laba. Tidak muncul sama sekali berjamaah. Lalu Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang lihat sak laba? Tidak ya Rasul, sibuk ngurus kambing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang saya cemaskan betul terjadi. Kan banyak begitu Pak Tok. Waktu belum punya mobil, biar hujan datang jamaah Pak. Sekalinya sudah punya mobil, tidak pernah milik masjid. Akhirnya turun ayat perintah tentang zakat. Nabi katakan, kau pergi minta zakatnya sak laba. Piko mintai, suruh bayar zakat kambingnya. Pergilah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau, ya sak laba, kami diperintah Rasulullah untuk mendatangimu minta zakatmu. Minta kau keluarkan kambingmu. Apa kata sak laba? Apa? Nabi minta kambing, bayar kau zakatmu. Enakmu. Saya setengah mati urus ini kambing. Siang malam saya urus. Gara-gara ini kambing saya tidak datang ke masjid. Kamu datang minta-minta. Siapa kamu? Lapor sama Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kenatongannya balak sak laba. Datang 2 kali. Tidak bayar zakat. Datang ketiga kalinya penagih zakat. Tidak mau. Akhirnya wafat Rasulullah. Tidak pernah bayar zakat sak laba. Ada yang terlupa. Sebelum wafat Rasulullah. Turun perintah Quran. Informasi banyak di antara kalian sebelum dia kaya hamba Allah. Tapi setelah kaya menjadi hamba harta. Wetuna rodega ga waramparana. Maraji mas sempajang. Si sekalina mega waramparana. Nalupai ni punga Allah Ta'ala. Lebih nasompa ni waramparana. Ayat ini disampaikan kepada Sa'labah. Sa'labah, baru ayat turun. Kamu nak kena ini. Kau je orang Madinah begini. Sa'labah kemudian istighfar. Astagfirullah. Dia ambil hartanya kambingnya. Dia kirim datang kepada Nabi. Ya Rasulullah terima zakatku. Apa kata Nabi Sa'labah? Sudah bawa mi pulang itu kambingmu. 3 kali saya pergi. Utusanku 3 kali itu sahabatku. Kau suruh tapi kau tidak mau bayar. Sudah kau kasih malu saya. Bawa mi itu. Andre. Kalau orang Bugis, Andre kau lah aja. Andre nih, Andre mana nih? Maka kau pulang. Wafat Rasulullah. Sa'labah datang bawa zakatnya kepada Umar. Abu Bakar. Abu Bakar kata, mana saya berani? Nabi tidak terima. Apalagi saya tidak berani saya. Wafat lagi Abu Bakar diganti oleh Umar. Ya Amiral Mukminin, terima zakatku. Kata Umar. Nabi tidak berani terima. Abu Bakar tidak terima. Mana saya berani. Akhirnya gelisah
Apa? Gelisahlah ini sahabat ini, tidak bayar zakatnya, sengsara perasaannya. Alqamah ini, ya, Sa'labah maksud saya, sengsara dia. Wih, Nabi tidak terima zakatku, Abu Bakar tidak terima zakatku, Umar tidak terima zakatku. Dia gelisah. Akhirnya apa? Bangkrut. Mati semua kambing-kambingnya, hilang semua kambing-kambingnya, jatuh miskin dan dikabarkan dia matinya dalam keadaan fasik. Nauzubillah min zalik. Nah, banyak di antara kita begitu, Pak. Sebelum dia kaya, rajin berjamaah di masjid. Sebelum dia kaya, baik sama tetangganya. Sebelum dia kaya, bagus sopan santunnya. Tapi setelah kaya, tidak pernah lagi datang ke masjid. Jangankan tetangga, saudara kandungnya saja dia sudah tidak baik sama dia. Maka sesungguhnya kekayaan paling enak itu, Pak. Kekayaan paling tinggi bukanlah harta, tapi iman. Harta tidak dibawa mati. Saya bilang sama istriku, enggak usah kau bingung soal harta. Nah, kau tidak bawa mati itu harta. Nah, bilang memang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada harta rasanya mau mati. Iya toh? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Sa'labah ketika tidak punya kambing, nikmat hidup iman dia dapati. Dia datang berjamaah di masjid dan itu sisi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia punya kambing ratusan ekor, akhirnya imannya hilang. Dan orang kaya itu, Pak, jangan pikir enak jadi orang kaya. Itu orang kaya itu banyak pertanyaannya nanti di akhirat. Ditanya kambingnya, ditanya perahunya, ditanya mobilnya, ditanya tabungannya, ditanya semua itu rumah-rumahnya. Banyak pertanyaan. Kalau kita orang miskin apa mau ditanyakan? Rumah, kontrak. Mobil, angkutan umum. Motor, Grab, Gojek. Sepeda, enggak punya. Apa pi mau ditanyakan? Apa pi? Cincin, palsu. 10.003. Apa mau ditanyakan nih, Pak? Coba. Orang kaya, biar giginya ditanya. Itu emas di gigimu dari mana kau dapat itu? Itu ditanya semua, Pak. Jamu itu, kalau dilihat gajimu, enggak bisa kau beli itu. Dari mana? Mau ditanya semua. Kalau kita orang miskin jam, tidak ada. Jadi cepat. Itu orang kaya. Masuk juga surga tapi mega pakutanana, Pak. Orang miskin sudah dalam surga. Orang kaya masih ditanya. Jadi ada cerita. Tersangka pertama maju. Nama Inam. Pekerjaan pembantu rumah tangga. Gaji. Hartamu kau dapat dari mana? Gaji bulan-bulan. 1,5 juta. Jadi pembantu. Tuhan sebenarnya tidak ada cita-cita aku jadi pembantu. Tapi karena tidak ada ijazahku, tidak ada sertifikatku, mamaku sakit di kampung, ya saya jadi pembantu supaya ada gaji saya belikan obat mamaku kasihan. Tiap bulan kekirim orang tuaku 1.500.000 untuk saya. Tiap bulan itu. Wih, hebat. Mobil tidak ada. Rumah tinggal di rumahnya majikan. Tabungan apa mau menabung yang mau dimakan bulan-bulan saja tidak cukup. Kau sholat. Bukan cuma 5 waktu, tahajud saya bangun kalau saya ada masalah. Kau puasa, alhamdulillah bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya puasa. Kau sedekah, ya kadang-kala kalau saya beli sayur, saya beli lebihkan Rp1.000 untuk penjual sayur. Bagus kalau begitu. Kau masuk surga, Inam. Masuklah surga. Tidak banyak pertanyaannya, Pak. Masuk surga. Beberapa tahun kemudian, tersangka nomor 1013 maju. Wih, Nalia Inam. Ini bosku. Ini yang paling seke ini. Dia diintip sama Inam. Bagaimana modelnya dia ditanya? Mulailah ditanya, Pak. Nama? Haji Waco. Pekerjaan? Juragan kapal. Mulai ditanya. Itu kapalmu dari mana? Tidak jelas, ditumbuk. Tak lempar matanya satu, Pak.
Ditunggu dikeluar ke matanya Pak. Itu palu-palunya malaikat kata Nabi 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Bayangkan itu Pak. Bayangkan itu palu-palunya. 1 kali di palu-palu Pak. Tak lempar 7 tahun baru sampai. Nabi bilang ini mau lihat ini bosku. Iya nama paling masih kein banyak bicara ini. Oh ditanya. Tidak jelas Pak. Ditanya lagi mobilmu dari mana? Anu apa? Duh! Ditempelin lagi Pak keluar telinganya. Berdarah-darah nih. Masuk tonji surga Pak. Tapi banyak pertanyaan. Tapi Bapak belur nih. Mak darah-darah mana dia Pak? Bengkok nih mukanya. Patah-patah kakinya. Masuk di surga. Jalan setengah mati. Masuk dia surga. Ketemu sama Inam pembantunya. Dia bilang Inam, Pak Haji. Kenapa Ki? Jangan banyak bicara di situ. Kok dari baru muncul. Saya ini sudah lama di dalam. Kenapa baru muncul? Saya terlambat Inam. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobil tak 3. Dia bilang itu mobil banyak sekali pertanyaannya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Miskin beriman jauh lebih baik daripada kaya fasik. Saya ulang. Miskin beriman jauh lebih mulia daripada kaya jabatan tinggi tapi fasik. Pilih mana Pak? Miskin beriman, kaya kafir. Pilih mana? Pilih mana? Kalau saya pilih kaya beriman. Paling sial sudah miskin, fasik. Sudah miskin, dah sholat. Itulah yang paling sial hidupnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Makna terpenting dari taklim kita ini, pelihara iman. Kalau kita miskin harta, jangan putus asa. Tapi kalau miskin iman, itulah kemiskinan yang paling menyakitkan. Tapi demi Allah, saya jarang melihat orang yang baik sholatnya, rajin puasa Senin Kamis, ngajinya bagus, tidak merugikan orang, bagus akhlaknya. Jarang saya lihat ia miskin. Jarang. Tidak banyak hartanya, tapi bahagia hidupnya. Berapa banyak orang Pak, tidak pernah kita lihat datang masjid sholat. Jangankan 5 waktu, Jumat saja dia jarang. Datang hari Jumat tapi paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai khotbah itu langsung bangun. Aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada kau yang tidur dong. Ya kan? Banyak begitu. Tidak pernah datang ke masjid. Tapi kok hartanya banyak? Sesungguhnya harta itu yang Allah berikan. Bukanlah nikmat tapi azab. Ini kan dunia nelayan ini toh. Ya kan? Bapak tahu kalau pekan, mancing. Pernah mancing Pak? Pernah? Bukan pernah, sering. Itu kalau bapak mancing apa di ujung kail? Apa di ujungnya kail? Apa? Umpan toh? Nah itu umpan kira-kira mau kasih senang ikan atau tidak? Hah? Mau kasih senang ikan? Tidak, pancing. Namanya dipancing kok. Andre lu tikek kok. Makan. Bah! Berarti orang yang kaya tapi tidak pernah batu agamanya, tidak pernah ingat Allah, sesungguhnya dia lagi dipancing. Dikasih makan kok itu pancing, di dalamnya ada kain. Begitu keken makan, naik, bayangkan nasibnya itu ikan. Boh! Kepalanya langsung dipotong, direbus, dikasih garam. Coba, begitulah orang kaya yang tidak bagus imannya, dikasih terus supaya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lagi kita bilang tidak ada corona. Kalau ada orang bilang tidak ada corona sini, saya bawa ke ruang isolasi. Orang yang kena corona jangan pakai masker. Maka caranya adalah pakai masker, ya. Pakai masker. Ini bagus ini masker. Tidak ada ruginya orang pakai begini. Tidak ada ruginya Pak. Ya, hidung insya Allah terhindar dari debu.
Insya Allah. Kalau terhindar dari debu hidung, dek nak kena ki influenza. Ya. Nah, caranya memelihara kesehatan ini, satu, hidup sehat. Minimal istirahat 8 jam kalau tidur. Jangan begadang. Makan yang bergizi. Ya. Ustaz, mana mau bergizi Ustaz? Nah kita ini tidak punya pembeli daging. Tidak usah makan daging. Makan bergizi itu satu syaratnya halal. Jangan makan yang tidak halal. Ya. Jaga perasaan, jangan selalu cemas, jangan suka berkelahi, jangan selalu dendam. Orang yang selalu enak perasaannya, hatinya selalu bahagia, imunnya meningkat. Kalau imunnya baik, maka biar masuk imun, biar masuk kuman, imun usir itu kuman. Imun itu daya tahan tubuh. Dan umumnya nelayan Pak, daya tahan tubuhnya kuat. Kuat dingin, kuat matahari, terendam air laut itu sumber obat. Ya, insya Allah. Nah, sudah itu jaga jarak, pakai masker, jangan pernah pegang tangan sebelum cuci tangan. Jangan pernah pegang muka sebelum cuci tangan. Insya Allah selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, demikian kita tidak buka sesi tanya jawab sebab saya harus ke bandara jam 7 dan saya harus pulang dulu mandi, prepare, persiapan dan lain-lain sebagainya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih seluruh mana. Saya dengar di sini banyak orang Bugis. Ya, jaga marwah dan harga diri orang Bugis. Ajak tama pakai sirik-sirik ko kampung atau we. Ya, orang Bugis itu insya Allah kalau dia pergi merantau umumnya sukses dan dermawan. Jangkit sekek di, karena tidak ada orang suka itu orang sekek. Bahkan orang sekek sekalipun tidak nak suka juga itu orang sekek. Dia bilangnya kok piru mana mas sekek, padahal dia juga mas sekek. Itu jelek itu sifat sekek ya. Nah, ciri-cirinya orang dermawan itu di satu negeri, kalau masjidnya bagus, berarti orang yang ada di kampung itu dermawan. Tapi kalau masjidnya jelek, itu mas sekek mega tuh. Alhamdulillah masjid tak bagus. Tinggal ini kubahnya mau diperbaiki. Nah ini kubahnya. Ini kubah kalau tidak bagus, nah bapak mati orang yang baik rumahnya, nah cari kau nanti Tuhan. Kenapa itu? Nah sapa aku pengalat ta'ala, kau nanti kau biarkan itu kubah masjid, kau tidak beres. Nah kau yang ketawa saya serius ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.